Bisa dijelaskan perihal vitamin D, Dok? Iya, vitamin D. Vitamin D ini lagi primadona lagi. Kenapa? Gara-garanya saya kali ya. Saya sempat viral ngomongin vitamin D berhubungan dengan cahaya matahari. Oke. Iya. Berjemur ya, Dok, ya? Jadi ini orangnya, ini oknumnya. Oke, tapi saya ingin meluruskan ya, itu sebabnya kenapa kadang-kadang omongan orang itu nggak boleh dipotong-potong. Kalau diedit-edit akhirnya orang punya tangkapan yang salah, lalu kemudian diadu, wah makin rame. Oke, vitamin D itu berkaitan erat dengan sistem imunitas. Ya, vitamin D itu berhubungan dengan kesejahteraan mikroflora di dalam, bukan makro, mikroflora di dalam atau mikrobiom atau mikrobiota yang ada di dalam usus manusia. Ya, sebab usus manusia itu menghasilkan yang namanya probiotik, ya namanya probiotik. Nah, ini berkaitan dengan masalah vitamin D juga. Nah, vitamin D itu sebetulnya kesalahan orang, fatal disebut vitamin. Kamu tahu kenapa, Mas? Kenapa, Dok? Karena yang disebut dengan konotasi vitamin itu adalah sesuatu senyawa yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, yang badan kita tidak butuh, yang badan kita nggak bisa bikin. Oh, iya. Jadi prinsip dari vitamin adalah badan kita nggak bisa bikin. Nah, pertama kali vitamin D itu ditemukan, nama vitamin D, itu ketika manusia masih mendapatkan sumber-sumber dari misalnya telur, dari hati, dari sumber-sumber yang lain berlemak, misalnya kayak kacang-kacangan. Jadi orang mengandaikan kita mesti makan itu supaya kita dapat vitamin D. Nah, tapi melalui suatu penelitian yang sangat jelimet, didapati ternyata vitamin D itu badan kita bisa bikin. Nah, ya kan? Udah bisa dapat dari makanan, badan kita juga bisa bikin. Bodoh apa pinter kalau beli? Orang Indonesia tuh pancene ngono. Nek ora tuku tuh ketoke ora manjur gitu loh. Kalau ndak beli kayaknya ndak piye ngono loh, ndak berkhasiat ya, Dok, ya. Beli gitu loh ya. Oke. Nah, vitamin D butuhnya nggak banyak ya, itu udah tertera tuh. Jadi vitamin D kurang lebih kita cuma butuh sebagai orang dewasa cuma 600 unit ya. Nah, kita dapatkan dari mana? Majority dari matahari. Apalagi kita hidup di negara tropis ya, boleh dibilang musim Indonesia kan cuma dua ya, musim kita kan cuma dua, Mas. Apa? Penghujan dan musim panas ya, Dok, ya? Salah, musim panas dan panas sekali. Panas sekali. Oke, ngobrol nggak boleh terlalu stres, oke ya. Musim panas dan panas sekali. Nah, mau panas dan panas sekali itu pasti ada matahari, ya kan? Kalau seandainya mendung pun, pokoknya saya bilang sama pasien saya, kalau kamu jalan nggak nabrak, itu namanya masih ada matahari, ya. Sebab pemetik teh yang ada di pegunungan, mereka itu selalu biasanya pegunungan tuh mendung ya. Jam 3, jam 4 sore bahkan berkabut, lalu kemudian hujan. Buktinya pemetik teh itu badannya hitam-hitam loh, ya. Jadi legam itu badannya karena terpapar matahari. Jadi jangan berpikir bahwa mendung itu nggak ada matahari. Mendung itu ada matahari. Nah, untuk bisa kita mendapatkan vitamin D cukup, Anda nggak perlu jemur sampai gosong. Ya, nah itu lebay. Jemur jam 11 siang, jemur jam 12. Iku sih ngajari sopo. Saya aja nggak pernah itu jemur ngajarin orang jam segitu. Nah, yang menjadi kunci adalah untuk bisa membuat vitamin D, badan kita harus terpapar dengan cahaya matahari yang gelombangnya tertentu, bernama ultraviolet B. Nah, kalau yang kalau ultraviolet A itu dari subuh sampai maghrib ada, karena gelombangnya panjang. Ya, jadi walaupun mataharinya jauh dari jaraknya dengan bumi, dia tetap bisa menyinari bumi dengan si ultraviolet A. Nah, ultraviolet B ini gelombangnya sedikit lebih pendek. Itu sebabnya kalau Anda ingin mendapatkan manfaat vitamin D dan bisa bikin sendiri, maka Anda harus tangkap itu vitamin ultraviolet B. Nah, si B itu baru nongol kalau di daerah kita ini, Katulistiwa, itu sekitar jam 10. Ya, dan jangan jemur sampai gosong. 15 menit cukup. Sudah lah. Cukup ya, Dok, ya? Sambil ngentasi jemur. Oh, sambil jemuran ya. Jemur ini loh, jemur pakaian. Ya, nyuci ya kan, habis sarapan nyuci, habis nyuci kan mesti masang jemuran loh, ya kan? Nah, pasang jemurannya sambil kena matahari, ya kan? Nah, zaman kita sebelum pandemi, ibu-ibu biasa mendapatkan matahari dari mana? Kalau nganter anaknya sekolah. Ya, atau jemput anak. Kalau jemput anak TK kan kalau pulang awal ya. Nah, itu sambil jalan ya kan? Atau ketika ngobrol sama tukang ini loh, tukang sayur. Nah, itu kan ya. Nah, tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Jadi kalau Anda mau jemur,
Jam 10 pagi cuma 15 menit, itu cukup sekali. Bukan setengah 11, bukan jam 11, karena radiasinya akan menjadi terlalu tinggi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.